Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita ternyata masih diberikan kemudahan serta taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk menunaikan salat maghrib secara berjamaah di Masjid Baitus Salam Cilandak, yang semoga Allah berkahi masjidnya dan Allah berkahi pula DKM-nya, dan juga semoga Allah berkahi jamaah yang senantiasa memakmurkan rumah-rumah Allah ini, yang diantaranya adalah Masjid Baitus Salam. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya dan juga kepada para pengikutnya yang mengamalkan sunnah-sunnahnya serta meninggalkan larangan-larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh moderator, ya, kita semua sebagai makhluk Allah Azza wa Jalla itu tidak akan pernah yang namanya hidup secara betul-betul mandiri. Hidup sendirian itu tidak akan pernah mungkin bisa dijalani dengan baik oleh seseorang. Bagaimana tidak, manusia yang paling mulia saja, manusia yang terbaik, yang semua kita tahu, itu beliau juga memiliki teman atau sahabat. Sampai-sampai Allah abadikan bagaimana persahabatan mereka berdua di dalam Al-Quranul Karim. Maka tidak bisa kita sangkal bahwasanya setiap kita hidup itu pasti punya kawan, punya teman, punya sahabat, punya pendamping. Namun yang perlu kita perhatikan adalah teman yang bagaimana, yang pantas dan betul-betul layak kita jadikan teman. Ya. Jadi bukan masalah kita punya teman atau enggak, bukan. Tapi kita berteman dengan siapa. Kami senantiasa teringat dengan perkataan guru kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Beliau sering kali mengucapkan sebuah perkataan yang sering kali menjadikan kami sadar akan apa tujuan dari kehidupan ini. Yaitu perkataan beliau singkat, tapi kalau kita mau perdalam ini luar biasa. Kata beliau, hidup cuman satu kali, jangan spekulasi. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Selalu beliau seperti itu. Dari perkataan beliau ini bisa kita tarik kesimpulan, kalau kita tahu hidup cuma satu kali dan jangan pernah spekulasi, maka dalam perkara memilih teman itu jangan kita spekulasi. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana caranya atau apa urgensi dari selektif dalam memilih teman.
Kita semua tahu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang memilih teman, itu hadis yang sering kali disampaikan oleh para guru-guru kita adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah oleh kalian dengan siapa kalian mengambil teman. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengatakan agama seseorang itu tergantung agama kawannya. Dan ini benar. Dan sudah menjadi kenyataan, bahkan sudah menjadi bukti nyata. Betapa banyak orang yang tadinya Masya Allah istiqamah. Namun tatkala dia kembali membuka lembaran-lembaran masa lalunya. Yang mana di masa lalu dia berteman dengan orang-orang yang fusak. Orang-orang yang fasik. Orang-orang yang suka bermaksiat. Orang-orang yang suka membantah perintah Allah Azza wa Jal. Ternyata apa? Yang tadinya dia sudah istiqamah. Yang tadinya dia sudah Masya Allah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di akhir hayatnya Allah takdirkan dia untuk menjadi manusia yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah banyak contohnya, Pak. Tidak perlu kita sebutkan personnya siapa. Kita semua tahu. Akan tetapi ada pula yang sebaliknya. Yang diantara mereka mungkin selama masa hidupnya itu betul-betul bisa kita katakan ini orang bukan penghuni surga. Ternyata apa? Di akhir hayatnya, di akhir kehidupannya, Allah takdirkan dia berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Teman-teman yang soleh. Hingga akhirnya apa? Dia menjadi orang yang soleh pula. Bahkan kalau bisa kita bilang amalan yang dia lakukan melebihi teman yang mengajak dia, teman yang membimbing dia masuk ke dalam agama Allah Azza wa Jalla. Bukankah seperti itu jemaah sekalian? Sekiranya kita sepakat dan kita semua setuju, ternyata penting bagi kita untuk memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Karena kata para ulama terdahulu, as-sahibu sahib. Yang namanya sahib, teman dekat, itu pasti akan menarik. Ibarat magnet, pasti dia bakalan narik. Dan yang namanya kehidupan, khususnya dalam perkara pertemanan, imma menarik, imma ditarik. Imma mewarnai, imma diwarnai. Bukankah begitu jemaah sekalian? Betul. Kalau tidak kita yang tertarik, maka kita yang menarik. Kalau kita tidak diajak untuk berbuat ketaatan, maka kita yang mengajak kepada ketaatan. Kalau tidak kita mengajak kepada ketaatan, maka kita yang akan diajak untuk melakukan kemaksiatan. Dan ini ilmu pasti yang tidak bisa kita sangkal. Ya. Makanya perkataan ulama terdahulu itu, di antara bukti pentingnya memilih teman adalah sesungguhnya engkau mengangkat bebatuan dengan teman-teman yang saleh itu lebih baik daripada kalian memakan manis-manisan dengan orang-orang yang toleh. Apa itu toleh, Pak? Apa itu toleh? Ada soleh, ada toleh. Yang pertama pakai sod, yang kedua pakai to. Adapun soleh adalah orang yang rajin dalam perkara agama. Baik akhlaknya. Adapun orang yang toleh maka lawan darinya. Lawan dari itu semua. Dan kita perlu tahu. Akhirat kita
tergantung siapa teman kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling mencintai, seorang sahabat, seorang pasangan yang nanti di hari kiamat ba'dhum li ba'dhin, satu sama mereka itu akan menjadi aduwun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduwun, saling bermusuhan satu sama lain. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata setelahnya Allah kasih pengecualian. Illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Kecuali yang bertakwa. Bapak-bapak, ya, saya mau tanya, yang bisa menjawab ada hadiah. Sebutkan apa itu takwa. Angkat tangan, Pak. Yang paling sempurna definisinya, dia yang dapat hadiah. Kita kan sering tuh Pak, apalagi tadi habis Jumatan, betul? Jumatan itu pasti khatib bilang bertakwalah, bertakwalah, ittaqullah, ittaqullah. Kan sering tuh kita dinasihatin bertakwalah, bertakwalah. Tapi apa itu takwa? Ini ujian kita nih. Nah, ada yang bisa Pak? Jangan tawadhu Pak. Ya, bukan tempatnya tawadhu ini, bukan. Ya, angkat tangan, jangan dikeroyok anak Pak. Kalau dikeroyok nggak bisa jawab nanti. Coba angkat tangan, tafadhol Pak. Mumtaz. Ini sepakat dengan yang disampaikan oleh seorang ulama terdahulu yang bernama Talq ibnu Habib rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan definisi takwa itu adalah anta'mala bi ta'atillahi ala nurim minallah tarju thawaballah. Engkau menginginkan atau engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk yang telah Allah berikan dan engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai situ. Ada lanjutannya. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurim minallah takhafu adzab Allah. Engkau meninggalkan maksiat karena Allah di atas petunjuk yang telah Allah berikan dan engkau mengharap dihindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Sebentar Pak ya. Saya ambilin hadiahnya biar yang lain mau jawab Pak. Soalnya kalau nggak tahu hadiahnya, paling hadiahnya apa sih Ustadz gitu. Tapi kalau udah ngelihat hadiah, saya jamin banyak angkat tangannya. Tapi alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Qadarullah hadiahnya limited Pak. Cuman bawa 3. Tafadhol Pak. Insyaallah, barakallahu fiik. Ya. Semoga Allah berkahi. Taib. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkawan harus dengan orang soleh, khususnya orang yang bertakwa. Karena kalau kita nggak berkawan dengan orang bertakwa, rugi dunia, rugi akhirat. Betul atau tidak? Betul. Kalau kita orang berkawan dengan yang tidak soleh, itu nggak ada keuntungan. Wallahi nggak ada keuntungan. Maka kembali lagi kepada pesan guru kita, Ustadz Firanda. Beliau mengatakan hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Hidup cuma sekali, pilih teman yang paling terbaik. Pilih teman yang paling soleh. Jangan pilih sembarang teman. Bukan berarti kita nggak boleh temenan. Tapi teman yang bisa menjadikan kita ingat kepada Allah. Menjadikan kita takut akan Allah. Menjadikan kita semangat untuk beribadah. Menjadikan kita takut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ini teman yang sesungguhnya yang harus kita pegang. Nggak bisa semua orang kita jadiin teman. Nggak bisa.
Karena yang namanya teman pasti akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang dilakukan oleh teman tersebut. Makanya Nabi SAW katakan, ya, mathalul jalisi salih kamathali hamilil misk wa nafikhil kir. Ini hadis yang sering kali disampaikan kalau pembahasannya tentang memilih teman. Ya. Perumpamaan teman duduk yang soleh-soleh dengan yang tidak soleh itu perumpamaannya seperti pedagang parfum dan apa? Dan apa? Dan pandai besi. Kenapa demikian? Kalau engkau duduk dengan pedagang parfum, 3 keuntungan. Yang pertama apa? Paling tidak engkau bisa mendapatkan hadiah dari si fulan. Kalau ternyata fulan gak ngasih-ngasih, paling tidak engkau bisa beli itu parfum dari dia. Dan kalaupun ternyata engkau tidak punya duit untuk membeli parfum darinya, paling tidak kita orang bisa nyium wangi yang harum darinya. Adapun pandai besi, gak ada keuntungan. Kalau tidak pakaian kita terkena cipratan karatnya yang sudah terbakar tadi, kemudian menjadikan baju kita bolong. Atau kalau tidak demikian, maka kita akan mendapatkan aroma yang tidak sedap darinya. Maka betul-betul kita orang harus selektif. Kenapa demikian? Karena tadi hidup kita cuma 1 kali. Maka jangan sampai kita spekulasi di dalamnya. Pilih teman-teman yang soleh, pilih teman-teman yang baik. Supaya kita bisa sukses di dunia maupun di akhirat. Dan juga Allah perintahkan kita untuk senantiasa berkawan dengan orang-orang yang jujur. Yang mana di antara ciri orang-orang soleh adalah mereka yang jujur. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Taubah ayat 119, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersama dengan orang-orang yang jujurlah kalian. Ya. Orang yang soleh pasti dia jujur. Tapi kalau orang gak jujur, mohon maaf, dia bukan orang yang soleh. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sandingkan perintah untuk bertakwa dengan memiliki atau duduk-duduk dengan orang-orang yang jujur atau soleh. Nah, ini penting jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ya. Ketahuilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang ulama terdahulu menceritakan tentang apa pentingnya kita memiliki teman yang soleh. Kata beliau, Syekh atau Al-Imam Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Dawa'ul qalbi khamsatu asya'in. Obat untuk hati, ya, tombo hati, itu ada 5 kata beliau. Ya. Yang pertama adalah qiraatul Qur'ani bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Wa khala'ul batni. Dan yang kedua adalah mengosongkan perut dengan puasa. Kemudian yang ketiga, wa qiyamul laili. Dan sholat malam. Wa tadarru' inda sahar. Dan betul-betul meminta kepada Allah di waktu sahur. Dan yang kelima, wa mujalasatus salihin. Dan bermajlis dengan orang-orang saleh. Lihat, obat hati kata beliau. Itu ada 5. Salah satu diantaranya duduk-duduk dengan orang soleh. Kenapa demikian? Karena duduk-duduk dengan orang soleh itu bisa menambah keimanan. Bisa menambah ketakwaan. Bisa menjauhkan kita dari kemudaratan.
dan bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan naungan dari malaikat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sekarang nih, ternyata Allah masih sayang sama kita. Allah mudahkan langkah kita untuk berdiri atau duduk di majelis ini. Yang mana di majelis ini pasti Allah turunkan rahmatnya dan Allah utus malaikatnya untuk menaungi kita semua. Kata Nabi SAW, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Lihat. Bukti bahwasanya punya teman soleh itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena tatkala kita duduk-duduk di majelis seperti ini, di dalam majelis ini kita mengingat Allah, kita membaca ayat-ayat Allah, pasti Allah turunkan as-sakinah untuk kita, ketenangan. Dan Allah akan kucurkan rahmatnya untuk kita semua. Siapa di antara kita yang gak butuh dengan rahmat Allah, Pak? Ya. Bahkan Nabi pun butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat menaungi kita. Dan bukan cuma sampai situ. Malaikat menyebut-nyebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, orang yang duduk di majelis ilmu, maka selama dia duduk di majelis ilmu, ada malaikat yang senantiasa mendoakan dirinya dengan ucapan Allahumma rahamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tub alaihi. 3 doa malaikat bagi kita yang suka duduk-duduk di majelis. Apa doa dari malaikat? Ya Allah, rahmatilah dirinya. Ya Allah, berikanlah ampunan untuknya. Ya Allah, terimalah taubatnya. Lihat. Bukti bahwasanya tatkala kita orang bisa duduk-duduk dengan orang soleh, itu akan menimbulkan efek yang sangat luar biasa. Ya. Maka salah kalau ada orang yang mengira bahwasanya duduk di majelis ilmu itu enggak ada untungnya. Ya. Padahal Nabi SAW di dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang satu sama lainnya tidak saling mengeluhkan. Ya. Kenapa demikian? Karena ternyata tatkala ada majelis ilmu, ada orang yang duduk tapi dia cuma lewat doang. Bukan untuk betul-betul mendengarkan, enggak. Bahkan orang yang cuma lewat pun dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita sudah mengetahui bahwasanya perkara memiliki teman soleh itu penting, maka jangan sampai kita menjadi orang yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan pada hari di mana orang-orang yang telah berbuat kezaliman selama di dunia, mereka memasukkan jari-jari jemari mereka. Bahkan tangan-tangan mereka masukkan ke dalam mulut mereka. Di dunia kalau orang grogi, orang nyesel, orang bagaimana, itu paling cuma 1 jari, 2 jari, jarang bisa sampai 1 tangan. Bahkan 2 tangan. Tapi di hari kiamat orang-orang yang zalim akan menggigit tangan-tangan mereka. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa kok mereka menggigit tangan mereka? Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dia berkata, celaka diriku, kenapa? Rugi aku. Kenapa kok selama di dunia aku menjadikan fulan itu menjadi sahabatku.
Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa aku tidak mengambil jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi kok malah mengambil jalannya temanku yang jahat ini? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Ternyata temanku ini yang aku anggap dia teman selama di dunia, laqad adallani, dia telah menyesatkan diriku dari mengingat Allah, dari peringatan Allah, dari peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyesal. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan sungguh syaitan kepada manusia itu mereka sukanya berkhianat. Dan betul Pak, kita orang gak bisa sembarang pilih teman. Ya. Sembarang pilih teman, rugi dunia maupun akhirat. Ya. Maka perhatikan teman kita. Perhatikan teman duduk kita. Perhatikan teman bisnis kita. Perhatikan teman majlis ilmu kita. Jangan sembarang pilih. Jangan sembarang mengambil teman atau sahabat. Karena peran sahabat itu sangatlah penting. Kalian ya, kita bisa lihat. Bagaimana Abu Talib. Siapa yang gak tahu Abu Talib Pak? Ya, kalau kata ustadz kita, ya kalau boleh dikiaskan atau dianalogikan dengan zaman sekarang, Abu Talib itu panitia kajiannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Setiap kali ada orang yang pengen menghadang Rasulullah, maka Abu Talib pasang badan. Setiap kali ada orang yang ingin menghancurkan Rasulullah, Abu Talib yang maju paling depan untuk menghadang mereka. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW dibiarkan untuk berdakwah. Ini juga tidak bisa kita pungkiri. Ada andil Abu Talib di situ. Tapi ternyata apa? Tatkala Abu Talib sedang mendapatkan sakaratul maut. Ternyata apa? Di sebelah kiri beliau ada siapa? Ada Abu Jahal Pak. Dan di sebelah kanan beliau ada siapa? Ada Rasulullah SAW. Lihat. Tatkala Nabi SAW mengatakan kepada pamannya yang beliau cintai, Ya Aba Talib, Ya Am, wahai pamanku. Katakanlah sebuah kalimat yang mana dengan kalimat ini, wahai pamanku, engkau akan aku bantu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qul ya am kalimatan uhajjulaka biha indallah. Katakan wahai pamanku, satu kalimat aja cuman yang nanti akan aku bantu dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Kata Abu Jahal di sebelah kiri beliau. Beliau katakan, Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, sekarang ente udah gak suka ya sama ajarannya Abdul Muttalib. Kata Abu Jahal, pinter dia. Pakai perasaan, lihat. Ente sekarang udah benci ya sama ajarannya Abdul Muttalib. Ajaran nenek moyang kita orang. Ente benci. Kemudian dibantah lagi sama Nabi SAW. Katakan pamanku. La ilaha illallah. Sebuah kalimat yang nanti akan aku bantu engkau untuk berhujjah di hadapan Allah. Dijawab lagi sama Abu Jahal. Terus seperti itu hingga akhirnya Abu Talib wafat dalam kondisi beriman atau tidak beriman? Tidak beriman. Lihat. Ini bukti teman as-sahibu sahib. Mau bukti apa lagi Pak? Mau bukti apa lagi? Mau bukti apa lagi? Maka kalau masih ada di antara kita yang berteman dengan bukan orang-orang terpilih, maka perbaiki circle kita.
Ya, perbaiki circle kita, belum terlambat. Dan jangan pakai kalimat nggak enakan. Kalau nggak enakan, nanti jadinya seperti Abu Thalib. Karena nggak enakan. Karena nggak enakan. Dan banyak di antara kita yang seperti itu. Kalau kata orang Jawa apa Pak? Pekeweh. Ya kan? Betul kan? Pekeweh. Nggak enakan, sungkan dan yang semisalnya. Padahal ini teman jelas udah nyesatin kita orang. Udah bikin kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Udah bikin kita malas beribadah. Terus kita nyaman sama dia. Allahul musta'an. Hidup cuman sekali. Jangan spekulasi. Ya. Maka sebelum kami tutup ya. Kurang lebih sudah tinggal beberapa menit lagi. Ya. Bagaimana kriteria ciri teman yang pantas untuk kita jadikan teman? Yang pertama jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah mereka yang berakidah sahihah. Mereka yang berakidah sahihah di atas pemahaman para salaful ummah. Pastikan teman kita memiliki akidah yang sahihah. Keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang Rasulullah dengan sebenar-benarnya keyakinan yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Ini yang pertama. Ini penting. Kalau kita sembarang milih teman, apalagi akidahnya berantakan, bahkan sampai mengatakan Allah itu aslinya tidak ada. Gimana kita nanti mau menghadap Allah Pak? Ya. Saking kebingungan. Kenapa? Karena mengedepankan akal. Mengedepankan akal. Bukan berarti akal tercela, enggak. Tapi akal yang fitrah, akal yang sahih pasti akan tunduk terhadap perintah Allah, perintah Rasulullah. Gak mungkin bertolak belakang. Gak mungkin. Abadan enggak. Kenapa? Karena akal Allah yang kasih. Dan Allah sudah menanamkan fitrah bagi kita semua makhluk-makhluknya. Ya. Yang kedua. Teman yang bagaimana yang harus kita jadikan teman. Yaitu teman yang bermanhaj. Dengan manhaj yang sesuai dengan para salaful ummah. Jangan punya teman yang manhajnya abu-abu. Enggak ke sini enggak, ke sini juga enggak, ke tengah juga enggak, ke belakang juga enggak. Yang kalau bisa dibilang apa istilahnya Pak? Gampangan. Ya. Apalagi sampai ada orang yang dia itu kalau ada keuntungan ikut. Kalau nggak ada keuntungan cabut. Ngapain ya kan? Nggak ada. Cuannya nggak ada. Nah ini bahaya nih. Orang-orang yang seperti ini hati-hati. Hati-hati. Ya. Maka pastikan manhaj kawan kita itu sesuai dengan manhaj as-salafus salih. Ya. Dan ketika sudah bermanhaj, pasti akan ada goncangannya. Dan itu ilmu pasti. Dan kita nggak mau sama memperdulikan yang seperti itu. Ya. Baik. Adapun yang berikutnya adalah hendaknya teman kita adalah teman yang senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kalau kita punya teman, ternyata dia tidak amar ma'ruf, dia pun tidak nahi mungkar, dia bukan teman. Dia adalah asyaitanu akhras. Kata para ulama, orang yang diam dari kemungkaran dan tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah mereka seperti syaitan yang bisu. Hati-hati Pak. Mau kita berteman dengan mereka? Tentu tidak. Ya.
Taib. Adzan Pak ya? Belum ya? Oh, masih ada waktu. 1 menit lagi. Taib. Adapun yang berikutnya, orang yang pantas kita jadikan teman adalah teman yang menjaga rahasia kita. Karena banyak teman, ya Masya Allah, tapi mulutnya luar biasa. Mulutnya luar biasa, los. Nggak ada nih filternya, nggak ada kuncinya tuh nggak ada. Nah ini bahaya, teman-teman yang seperti ini nggak cocok dijadikan teman. Ya, teman-teman seperti ini nggak cocok untuk dijadikan teman atau sahabat. Ya. Adapun yang berikutnya, yang kelima, hendaknya kita bersahabat karena Allah. Ini yang tidak kalah penting. Ya. Pertemanan kita harus dengan teman yang mencintai kita, berkumpul dengan kita hanya karena Allah. Bukan karena kita punya jabatan, bukan karena kita punya ilmu, bukan karena kita punya kekayaan, ataupun embel-embel duniawi lainnya. Maka 5 teman yang pantas kita jadikan teman. Dan masih banyak lagi. Namun dikarenakan waktu sudah Isya, maka kami persilahkan untuk azan Isya. Dan insya Allah kita sempurnakan dengan mungkin apa ada tanya jawab? Enggak perlu? Hah? Ada yang mau nanya Pak? Kalau enggak ada yang mau nanya, biarin nanti habis azan saya yang nanya. Karena saya bawa hadiahnya 3 Pak. Eman-eman kalau dibawa pulang lagi. Ya enggak? Mending saya bagi-bagi di sini aja. Baik, tafadhol azan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita sempurnakan sedikit Pak ya, berbicara tentang hadis atau ciri yang kelima dari teman yang harus kita pilih adalah ada sebuah hadis yang mana hadis ini mungkin bisa menjadikan landasan kita untuk mencintai sahabat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tatkala seorang ulama terdahulu yang bernama Ibrahim Al-Khawlani, tatkala itu beliau sedang masuk ke daerah Dimashq atau Damaskus ya, Damaskus. Kemudian dia mendapati ada seseorang yang Masya Allah tabarakallah, jadi yang mana orang ini kalau ada suatu perkara yang terjadi atau khilaf di antara mereka, maka orang-orang akan bertanya kepada fulan ini dari negeri Dimashq, dari negeri Damaskus. Ternyata tatkala beliau kejar, ternyata orang ini menghindar. Kemudian dicari tahu namanya, ternyata beliau ini adalah Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Hingga akhirnya pada suatu waktu Ibrahim Al-Khawlani rahimahullahu taala, beliau mencari tahu rumah dari Mu'adz bin Jabal dan beliau berupaya untuk lebih mendahului Mu'adz bin Jabal untuk hadir di majlis ya, untuk hadir di masjid. Dan kemudian hingga akhirnya ternyata Ibrahim Khawlani mendapatkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal itu lebih dulu daripada dia dalam ketaatan. Ya. Hingga akhirnya tatkala sudah berpapasan, Ibrahim Al-Khawlani berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, inni la uhibbuka fillah." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Kemudian Mu'adz ibn Jabal mengatakan, "Allah, apa benar demi Allah ente cinta sama aneh?" Ya, kalau bisa kita terjemahin seperti itu. Kemudian kata Ibrahim Al-Khawlani, "Allah, demi Allah aneh cinta sama ente karena Allah Subhanahu wa taala." Kemudian ditanya lagi sama Mu'adz bin Jabal, "Allah, apakah benar demi Allah engkau cinta kepadaku?" Dijawab sama Ibrahim lagi, "Allah," 2 kali dia bilang. Di ketiga baru tatkala setelah ditanya kemudian dijawab oleh Ibrahim Al-Khawlani, "Demi Allah aku cinta kepadamu." Kalau begitu ada sebuah hadis yang Nabi SAW sebutkan tentang seseorang yang mencintai seseorang karena Allah. Aku pernah mendengar ini hadisnya dari Nabi SAW. Kata beliau SAW, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya." Sungguh telah aku wajibkan dariku kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutajalisina fiyya, dan sungguh kecintaanku telah wajib untuk mereka yang suka bermajlis karena aku. Wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang saling mengunjungi satu sama lain karena aku. Kemudian beliau katakan wal mutabadzilina fiyya, dan sungguh wajib bagi mereka kecintaanku, kecintaan Allah Subhanahu wa taala ya, bagi mereka yang saling mutabadzilin, saling mengeluarkan harta karenaku. Luar biasa Pak, kalau kita mencintai seseorang, mengunjungi seseorang, saling bermajlis dengan seseorang, atau saling mengeluarkan harta satu sama lain, murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka telah wajib untuk kita dapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah meremehkan yang namanya mencintai kawan karena Allah. Dan kalau memang kita dengan kawan kita itu cinta, sampaikan kalau kita, aku sayang kepadamu karena Allah. Inni uhibbuka fillah. Dan ada jawabannya. Ketika ada orang mengatakan inni uhibbuka fillah,
ada jawabannya. Yang bisa jawab angkat tangan. Apa doanya Pak? Tafadhol Pak. Bismillah. Ya. Tafadhol. Yang bisa angkat tangan. Kalau ada orang bilang sama kita, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, apa jawabannya? Ya. Tafadhol Ustaz. Nah, yang jawab Ustaz akhirnya kan, antum sih tawadhu semuanya. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Ulang Ustaz, yang kencang Ustaz. Ahabbakallazi ahbabtani fihi. Semoga engkau juga dicintai oleh Allah yang telah menjadikan aku atau engkau mencintaiku karena Allah. Ini luar biasa. Tafadhol Ustaz. Yang jawab Ustaz jadinya kan Pak. Aduh, antum tawadhu semuanya. Baik, terakhir. Pertanyaan. Siapa yang paling tua di sini, Pak? Jujur aja, Pak. Nggak usah malu-malu. Yang jujur dapat hadiah, Pak. Berapa, Pak? 78. Ada yang bisa ngalahin 78? Ada, Pak? Yang bisa ngalahin 78? Nggak ada? Fix nggak ada ya? Dengan Bapak siapa? Pak siapa? Pak Humad. Masya Allah. Kita serahkan hadiah kepada Pak Humad yang Masya Allah beliau ternyata sudah berumur 78 tahun. Berbicara tentang umur yang sudah panjang, ada hadis dari Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sesungguhnya manusia yang terbaik itu yang panjang umurnya dan baik amalannya. Lihat, beliau udah tua tapi tidak menghalangi beliau untuk duduk di majelis ilmu. Semoga Allah berkahi kita, Allah berkahi beliau juga, dan Allah berkahi DKM, Masjid Baitus Salam, dan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, khususnya Masjid Baitus Salam. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangan itu datangnya dari kejahilan kami sendiri, dan kami memohon ampun kepada Allah atas apa yang telah kami sampaikan ataupun kami ucapkan. Jazakumullahu khairan atas kehadiran antum semuanya. Semoga Allah berikan antum pahala yang melipat ganda, dan semoga Allah panjangkan umur-umur antum agar senantiasa berada di atas ketaatan dan dijauhkan dari kemaksiatan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa nafa'ana Allahu bima 'allamana wa an yazidana ilman wa taufiqa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.